banyak orang percaya menganggap kasih karunia itu sekedar berkat. Ini masalah. Ini masalah. Kasih karunia bukan sekedar berkat, kamu terima berkat, kamu terima rezeki. No. Kasih karunia itu perjalanan pembentukan. Itu the grace. Makanya Taman Getsemani itu adalah the gate of grace, pintu gerbang kasih karunia. Tanpa Taman Getsemani tidak ada karya salib, betul? Ya. Karena cuma itu pintunya. Pintunya serem juga. Masuk Taman Getsemani, Yesus dicium ada Judas Kiss. Oh my God. Ada Judas Kiss. Ada Judas Kiss. Itu pengkhianatan. Dia berjalan sama Yeshua selama 3,5 tahun. Tapi di dalam Taman Getsemani dia cium Yesus. Dia jual Yesus 30 keping perak. Why? Kenapa? Karena harus terjadi. Makanya di atas kayu salib Yeshua bilang gini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kenapa? Itu Yudas juga tidak mengerti. Karena Yudas juga ada di dalam skenario penyaliban Yeshua. Makanya persoalannya Yudas tidak bertobat. Petrus menyangkal, apakah Tuhan tidak tahu? Jauh-jauh hari tahu. Tuhan udah bilang, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Itu kan skenario supaya dia disalib. Makanya dia sekali, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi ada satu, yaitu free will yang menentukan. Balik lagi, ada keputusan. Yudas memutuskan yang salah, tapi Petrus menyesal. Alkitab mencatatkan, maka dia menyesal sangat, yang sangat dalam. Tapi Petrus ini kembali ke kawanan. Oh my God. Petrus kembali ke Kefura. Petrus kembali ke Kehila. Dia kembali ke komunitasnya, komunitas of Mesias. Ketika dia kembali, dia bertobat. 3.000 orang tobat. Amin. Amin. Makanya pemulihan itu terjadi free will-nya Petrus berjumpa dengan free will-nya Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku apa? Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tersandung karena kamu sungguh-sungguh. Orang yang fokus lari, dia nggak akan jatuh. Tapi orang yang lari sendiri, leset dan jatuh. Haleluya. Haleluya. Perhatikan firman-Nya tulis, dia Petrus tulis. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan panggilanmu yang tadi loh saudara, betul nggak? Supaya panggilanmu sebagai orang merdeka dan hamba-hamba itu semakin teguh. Kalau kamu nggak melakukan, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, kamu akan tersandung. Kamu akan jatuh bangun. Kamu akan anggap remeh kasih karunia. Kamu akan anggap murah darah Kristus. Kamu anggap murah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Akhirnya gini, kalau kamu sungguh-sungguh, Alkitab mencatat, kamu gak akan pernah tersesat. Gak akan pernah. Kayak Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini sudah nih, karena ini adalah bagian keputusan Tuhan yang tadi. Kristus telah memerdekakan. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan tubuh hamba. Ini kan keputusan kita berjumpa dengan keputusan Tuhan. Karena Kristus sudah merdekakan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kamu kesandung, repot. Nah, iblis tahu nih saudara. Tahu nggak? Ini nih.
ketika Yesus dan para muridnya tiba di daerah Gerasa, ada orang yang kerasukan, betul? Iblis aja percaya dia anak Allah. Iblis aja tahu Yesus itu anak Allah. Iblis tahu identitasnya Tuhan. Yesus, mau apakah kau daripadaku? Waktumu belum tiba. Iblis aja tahu time and season, waktu dan saat. Orang percaya mana tahu waktu dan saat? Mana tahu? Ini waktunya apa? Nggak tahu. Pokoknya percaya aja. Minggu ke gereja udah selesai. Makanya nggak heran Yesus ngomong banyak orang percaya setelah aku mengatakannya. Banyak orang percaya, nggak heran. Amin. Karena ini mereka dibutakan. Mereka sedang dibutakan oleh selaput dosa, selaput agamawi itu dibutakan. Berdirilah teguh, ini keputusan. Mari saudara, saya ajak, ayo berdiri teguh, amin. Jangan mau lagi dong dikenakan kubraban. Jangan mau. Saya mau gini, saudara harus tegas dengan diri saudara. Saudara harus tegas dengan dagingmu, harus tegas. Saudara harus mendisiplinkan manusia rohani. Kalau saudara nggak ada waktu disiplin manusia rohani, firman gimana bisa masuk? Firman adalah roh, harus ditangkap dengan manusia rohani. Makanya harus dibangun. Amin. Dibangun. Ingat ayat yang tadi, biarlah rohmu nyala. Dan layanilah. Kalau orang ketemu ibu bapak, shalom, ibu bapak, shalom. Ada api, dahsyat. Kalau aku ketemu dengan ibu ini, aku rasanya ingin sharing, aku rasanya ingin didoakan. Itu gini saudara, ada impartasi secara rohani itu ada spiritual. Kita ini adalah manusia yang memiliki transmitter. Di area alam roh kita ini adalah manusia yang memiliki transmitter. Transmittermu kotor, yang kamu impartasi kotor. Betul? Transmittermu benar, bersih, yang kamu impartasi adalah roh yang menyala-nyala, bersih. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara. Amin. Yuk kita buka ayat yang terakhir. Saya nggak tulis di sini, saudara. Sebentar ya. Ada ayat yang dahsyat. Mana ya? Oke, tolong dibacakan 2 Korintus 7 ayat 1. Yes. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Oh, saudara-saudara yang kekasih, karena kita memiliki apa? Janji. Kita adalah anak perjanjian. Terus, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. oh my God. Dan nih, perhatikan baik-baik. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki janji-janji. Alkitab mencatat ini, kamu harus menghindari yang namanya pencemaran jasmani dan rohani. Baik, ada pencemaran rohani. Gimana coba? Ada pencemaran rohani itu gimana? Selama ini orang percaya cuma taunya gini, jangan ke sana, itu jahat, tuh, baik dan jahat. Ternyata ada yang lebih dalam lagi yang mengintai saudara, pencemaran rohani. Waduh.
pencemaran rohani, kamu mendapat impact dari atas, dari lingkungan, dari kampung lama. Itu terimpact karena kita adalah manusia transmitter yang tadi. Iya. Rohani kamu diimpartasi, kamu ditransfer. Iya. Kamu ditransfer di dalam alam roh, kamu kena. Kamu secara jasmani kamu bersih, tapi ada pencemaran rohani, kamu harus hati-hati. Makanya menghindari pencemaran rohani, rohmu harus menyala-nyala. Kamu nggak boleh melempem. Kamu harus tegak. Makanya berdirilah Teguh. Nggak boleh orang Kristen yang iya Pak, iya Bu, iya. Nggak boleh. Halo, kita ini warga kerajaan. Kita ini ahli waris. Jadi harus mantap loh, benar? Amin nih. Amin. Harus sepakat? Sepakat. Harus mantap nih. Besok kalau ketemu teman atau siapa, saudara tunjukkan bahwa roh saudara menyala-nyala. Ada ayat gini, jikalau kamu bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Betul ya? Iya. Kan ini roh menyala-nyala itu bukan bim salabim. Kamu harus bangun itu setiap hari. Iya. Bangun. Tuhan aja ngomong kok. Baik ini akan diruntuhkan. Aku akan bangun dalam 3 hari. Bangun. Bangun. Mesbahmu harus dibangun. Persekutuanmu dengan Tuhan dibangun. Perjumpaanmu dengan firman Tuhan dibangun. Dan bertobat dan berbalik dari yang jahat. Ya. Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia adalah pintu, Tetapi ketaatan adalah jalannya. Saya mengundang pribadi. Iya, Pak.